Shalom jemaat GBS di mana dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada bulan Mei ini adalah bulan kita merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di saat yang indah ini, apapun keadaannya kami mengucap syukur pada Tuhan. Oleh karena Tuhan sangat baik menyertai setiap kehidupan kami sampai hari ini. Sampai ketika kami mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kami percaya ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Singkapkan kebenaran-Mu Tuhan supaya disampaikan sesuai dengan keinginan Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk tema kita adalah Kristus Raja Surga dan Bumi. Nah saudara, kita mengenal bahwa hanya Yesus yang asalnya kita tahu, Yesus berasal dari sorga. Kemudian yang bagaimana hidup di dunianya kita juga tahu dari Alkitab karena telah menuliskan hal ini. Yang sengsara dan matinya kita juga tahu karena dari Alkitab yang sudah kita baca, dan yang naiknya kita pun juga tahu dari Alkitab. Dan yang akan kembali ke dunia, kembalinya pun kita tahu dari Alkitab. Hanya Yesus yang komplit, berasal dari mana, kemudian dia sampai di bumi, sampai dia mati dikuburkan, kemudian bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-murid, sampai kepada kenaikannya, kemudian janjinya untuk datang kembali kedua kali. Dan sebelumnya Tuhan sudah pesankan bahwa mereka murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Sangat lengkap kita bicara tentang Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa diragukan lagi. Pembacaan kita hari ini adalah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan yang Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Kristus sang Raja surga dan bumi meninggalkan sejumlah warisan bagi para muridnya ketika naik dalam kemuliaan. Nah, kita akan pelajari warisan apa saja, tentunya bukan warisan harta benda seperti orang-orang masa kini, tetapi ada hal yang Tuhan Yesus sampaikan supaya kita akan lakukan sama-sama. Kita mengingat tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus Kristus itu adalah Raja surga dan juga bumi.
Kita tahu bahwa Yesus berasal dari surga, dan ketika dia di bumi ini selalu dikatakan bahwa ketika engkau melihat Yesus, berarti engkau melihat kerajaan Allah sudah dekat. Dan artinya Yesus juga raja di bumi ini. Makanya kita selalu berdoa, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa warisan yang kita akan pelajari hari ini adalah yang pertama, tugas yang belum selesai. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Jadi ada dalam kalimat ini adalah sesuatu yang memang belum selesai, yang ditugaskan kepada murid-murid dan juga termasuk kita pada masa sekarang ini. Tugas mencari dan menyelamatkan yang hilang belum selesai. Lukas 19 ayat 10 mengatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, tentunya kita sebagai pengikut Kristus, sang anak manusia itu yang dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang tentunya menjadi tugas kita. Itu yang belum selesai. Meskipun sudah banyak yang dimenangkan dan kemudian sudah dipanggil Tuhan, tetapi tentunya manusia akan terus lahir dan terus banyak penduduk di Indonesia, terutama di sekitaran kita. Dan tugas kita adalah datang, mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Minimal kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan, setia beribadah. Pasti mereka akan bertanya, Anda orang Kristen, ibadah di mana, gerejanya di mana, alamatnya di mana. Nah, tentunya kita bisa mengajaknya, atau kita mengadakan komsel di rumah kita coba undang. Kalau kita mengundang mereka dalam bentuk ibadah, saya pikir agak riskan ya. Tetapi kita bisa waktu ulang tahun, kita bersyukur, kita undang mereka. Ada apa? Karena ada ucapan syukur, bolehlah kalian hadir untuk kita doakan sama-sama. Kemudian dia mendelegasikan tugas itu kepada gerejanya. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman itu dalam hal bukan yang lain-lain, tetapi dalam hal untuk pergi menjadikan murid, menjadikan mereka dibaptis, kemudian menjadikan mereka nanti diajar, lakukan segala sesuatu. Itulah penyertaan Tuhan atas kita. Oleh sebab itu hari-hari ini kita mungkin takut dan ragu, cemas ketika kita menjadi Kristen saja itu sudah beban yang cukup berat. Tetapi percayalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan menuntun kita bagaimana cara kita untuk menginjili, cara kita berbuat baik kepada orang lain, itu Tuhan akan menuntun kita. Selama hari masih siang, mari terlibat dalam pekerjaannya. Yohanes 9:4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan hari ini bisa dikategorikan masih hari siang, yang artinya kita masih bisa bebas beribadah, melayani, kita bisa menjalankan ibadah kita. Itu adalah hari kesempatan yang luar biasa. Tetapi ada suatu waktu di mana kita tidak bisa lagi menginjil, tidak bisa lagi beribadah. Hari yang siang saja kadang-kadang sudah sulit di beberapa tempat untuk mengadakan ibadah dan sebagainya. Nah, apalagi beberapa belakangan ini akan muncul begitu banyak lokal-lokal gereja yang membuat didirikan kegiatan baru lagi, dan itu membuat pertambahan jumlah jemaat nggak terlalu signifikan, tetapi pertambahan gereja itu begitu banyak gitu ya. Nah, ada di daerah tertentu itu yang jemaahnya waktu disurvei ya segitu-segitu saja gitu loh, tetapi gerejanya kok bertambah-tambah terus. Nah, ternyata secara dilihat riwayat memang itu ada gereja yang muncul baru, pecahan dari mana begitu saudara. Memang dampak positif adalah perkembangan gereja itu
salah satunya adalah pertumbuhan berkembangnya gereja itu adalah karena perpecahan. Tetapi seperti rasul-rasul lah, ketika Rasul Paulus dan juga rasul lain itu tidak sepakat, mereka tetap memecah, membelah, tetapi mereka tetap melakukan pelayanan yang berbeda tempat, dan kemudian itu semakin berkembang sampai akhirnya menjadi lebih baik daripada musuh-musuhan begitu. Itu warisan yang pertama. Kemudian warisan yang kedua adalah memberitakan Injil yang berkuasa. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berita Injil keselamatan tidak bisa dihambat oleh apapun. Berita yang disampaikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan itu kita merasa bahwa banyak hambatan sejak abad-abad pertama itu yang luar biasa. Gereja-gereja yang mengalami penyerangan, anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi ternyata berita Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan sampai di kita hari ini. Itu karena tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Kemudian berita Injil keselamatan tidak bisa dihambat oleh manusia dengan Injil lainnya, tidak bisa menghalangi. Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, dengan sebuah kata kutuk, itu artinya bahwa siapapun yang melakukan di luar Injil itu akan mengalami sesuatu yang tidak baik, terkutuk dan lain sebagainya. Artinya bahwa Injil itu apapun hambatannya akan tetap terjadi dan tersebar di mana-mana. Kemudian setan tidak bisa menghalangi, ya, di masa penghakiman. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara bayangkan, di zaman masa penghakiman itu sudah bukan manusia kepada manusia, tetapi sudah melibatkan roh-roh jahat, setan begitu ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa ada malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Jadi Injil itu kekal, saudara. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dunia ini. Warisan yang ketiga adalah kuasa yang tak terbendung. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang-orang yang pernah menerima janji Bapa berupa kuasa dari tempat tinggi, dalam Lukas 24 ayat 49, mereka akan mendapat penggenapannya di dalam Kisah 2 ayat 4 mengatakan, janjinya itu di Lukas 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal, syaratnya harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi janji awal adalah supaya mereka tetap tinggal di kota dan mereka sampai diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Nah, hari-hari ini kita sedang akan melakukan doa 10 malam via Zoom, dan ini adalah sebagai gambaran saja, tidak letterlek seperti zaman di Yerusalem, tetapi itu adalah sebagai momen saja untuk kita lakukan. Mari berikan waktumu, berikan kuotamu dan juga pikiran hatimu, tidak sampai 1 jam, untuk malam-malam sudah ditentukan oleh gereja supaya saudara ikut. Nah, janji itu digenapi di dalam Kisah 24, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, setiap janji ada pengenapan, cuma syaratnya harus tetap tinggal. Kita harus tetap stay untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Hasilnya adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat di Kisah 24 41, kemudian 5.000 laki-laki, orang
laki-laki, orang percaya. Nah saudara, penghitungan Alkitab itu kadang-kadang perempuan dan anak itu kadang-kadang nggak dihitung saudara. Jadi laki-lakinya saja. Kalau 5.000 laki-laki, bayangkan mereka punya istri dan kemudian punya anak-anak, itu lebih daripada 5.000. Kemudian selanjutnya makin lama makin berlipat ganda, Kisah 5 ayat 14. Kemudian jumlah murid bertambah dan sejumlah besar imam menjadi percaya, Kisah 6 ayat 7. Nah, kenapa imam ini disinggung saudara? Nah, imam pada saat itu kan bukan imam dari pengikut Kristus sebelumnya, tetapi mereka adalah pengikut yang taat dengan Taurat begitu loh. Kalau bisa menjadi percaya itu luar biasa. Kemudian ketakutan, Kisah 4:31, dan penganiayaan pun tak mampu menghentikan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, untuk menangani roh jahat, kuasa gelap yang sifatnya roh, harus kita melibatkan Roh Kudus untuk menjadi senjata kekuatan bagi kita sekalian. Andalkan Tuhan, kenakan perlengkapan senjata rohani yang luar biasa, maka kita akan menjadi pemenang. Yang terakhir adalah, warisan yang keempat adalah janji kedatangannya kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janji dalam Yohanes 14:1-3 itu bunyinya begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yohanes 14 ayat 1-3 ini memberi janji reality, percayalah juga kepadaku. Ini mengandung kenyataan adanya surga, tak perlu diragukan. Karena yang ngomong tentang surga adalah orang yang asalnya dari surga, saudara. Dia bilang, aku ini orang surga, dari surga, percayalah juga kepadaku. Gak mungkin aku bohong begitu ya. Jadi Yesus itu dari surga kemudian turun ke bumi sebagai anak manusia yang mengandung dari Roh Kudus, kemudian memberitakan kebenaran, kemudian dianiaya, mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit. Setelah itu menampakkan diri kepada murid-murid 40 hari, sampai akhirnya dia memastikan pesan bahwa setelah aku naik nanti ke surga, nanti aku akan turun kembali untuk menjemput kalian, tetapi tentunya membutuhkan kekuatan rohani yang luar biasa. Aku mengutus Roh Kudus untuk ada di dalam hatimu untuk memimpin kamu. Jadi percayalah bahwa janjiku ya dan amin. Nah, saya ingatkan saudara sekalian bahwa yang menanti-nantikan itu adalah murid. Jadi nanti yang akan dijemput oleh Tuhan sama halnya waktu dia naik ke surga itu adalah seorang murid juga. Mari siaplah dimuridkan saudara, tidak cuma mendengar saja, tetapi juga mau belajar lebih lagi. Kemudian reserve, menyediakan tempat bagimu, tempat yang cukup dan telah disediakan. Jadi kalau orang pikir, aduh kita kan sudah berabad-abad ya, memang nggak penuh itu surga. Enggak saudara. Jadi surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang percaya, dan itu pasti akan tetap ada saudara. Jadi untuk masuk surga tetap ada jatahnya saudara. Yang penting saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga adalah reunion. Aku berada, kamu pun berada. Artinya kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk bersekutu dengan umatnya. Jangan berpikir cuma kita yang ingin bersekutu dengan Tuhan, yang menantikan kedatangannya. Tetapi Yesus lebih rindu untuk bersekutu, tidak cuma dalam roh kita, tetapi diteruskan di dalam kekekalan. Nah saudara, mari laksanakan warisan tugas Sang Raja Surga dan Bumi. Yang pertama, menyelesaikan tugas yang diajarkan Yesus. Karena memang belum selesai, lakukan kebaikan-kebaikan di dalam kerangka kita sebagai anak Tuhan yang berbagi kebaikan kepada orang lain untuk menjaring, memenangkan jiwa, kemudian memberitakan Injil yang punya kuasa. Memang ketika kita akan memberitakan Injil itu ada ketakutan tentunya, tetapi dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa
Kita melihat bagaimana orang manusia biasa tetapi tetap teguh berdiri di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita memberitakan Injil dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Yang ketiga, mendemonstrasikan kuasa yang tak terbendung, saudara. Jadi ada kuasa di dalam orang Kristen. Kita coba mendoakan orang lain, kita coba mendoakan masalah orang lain, dan kita meminta supaya kuasa Tuhan akan menjamah dan menjadikan doa kita itu berkuasa luar biasa, sehingga membuat orang akan melihat bahwa oh, Kristus itu benar ada ya, punya kuasa yang luar biasa. Akhirnya kita akan menjadi berkat bagi mereka. Kemudian memegang janji kedatangannya kembali. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak punya pegangan daripada janji untuk kedatangannya kembali, untuk apa kita setia sampai hari ini? Tetapi kalau orang punya pegangan bahwa dia, kenapa dikatakan bahwa murid itu setelah Yesus naik ke surga mereka bersuka cita? Oleh karena ada harapan, saudara. Nah, kalau saudara misalnya melepas orang pergi dan kemudian nggak tahu nanti kembali atau tidak, saudara akan sedih. Tetapi kalau kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, nanti akan datang kembali untuk menjemput umat yang percaya. Nah, kita akan bisa bersuka cita di situ. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas ini tentunya kita membutuhkan yang namanya Roh Tuhan untuk ada di pihak kita untuk menyelesaikan tugas kita sampai kepada akhirnya. Andalkan Roh Kudus saja supaya benar-benar Roh Kudus yang menerangi pikiran kita, membuat kita bisa fasih lidah dan membuat kita menjadi Kristen yang luar biasa ya. Tuhan memberkati di hari kenaikan ini, kiranya tetap sukacita ada pada kita. Dan sekali lagi saya himbau untuk kita mengikuti Zoom doa malam, doa 10 malam yang di hari malam setelah ibadah tidak ada, minggu juga nggak ada, tetapi di luar itu kita mengadakan Zoom pada jam 8 malam, kemudian pada hari Sabtunya nanti kita akan tutup secara TKP, kita makan bersama, dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih untuk peran serta daripada jemaat Tuhan di dalam kegiatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya materi ini menyangkut kepada hati kami, sanubari kami Tuhan, untuk mengerti artinya daripada Yesus naik ke surga. Dan itu tidak cuma naik dan lepas begitu saja, tetapi ada janji yang kami pegang bahwa Engkau akan kembali menjemput orang yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus, supaya selama beberapa malam ini kami mendoakan supaya kami tetap kuat dan tetap bisa siap secara tubuh jiwa roh kami untuk siap kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami boleh bersanding menjadi pengantin surgawi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.